Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua manusia yang hidup di dunia ini diberi waktu yang sama, yaitu 60 menit dalam 1 jam dan 24 jam dalam 1 hari dan 30 hari dalam 1 bulan, dan begitu pun seterusnya. Satu-satunya yang membedakan di antara kita adalah waktu untuk kembali kepada Sang Penciptanya. Akan tetapi permasalahannya adalah dengan jatah waktu yang sama, ikhtiar atau usaha seseorang mempunyai output yang berbeda-beda. Ada orang yang mempunyai karya dengan hasil yang sangat luar biasa. Ada orang yang mempunyai karya dengan ala kadarnya. Bahkan mungkin ada seseorang yang tidak mempunyai karya sama sekali untuk dijadikan kebanggaannya. Mereka hanya sibuk menghabiskan waktu 24 jamnya dengan pacaran, Netflix, scroll media sosial yang tidak ada faedahnya. Berjam-jam, tiap hari, berhari-hari, hingga tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai waktu yang berbeda. Semuanya pasti sama. Misal, Bill Gates bisa menghasilkan Windows karena dia diberi waktu 100 menit dalam 1 jam, sedangkan kita hanya 60 menit dalam 1 jam. Jawabannya pasti tidak. Zuckerberg bisa menghasilkan Facebook karena dia diberi waktu 30 jam dalam 1 harinya, sedangkan kita hanya 40 jam dalam 1 harinya. Jawabannya pasti tidak. Meskipun kita menanyakan langsung kepada mereka berdua, semuanya pasti sama, yaitu 60 menit dalam 1 jam, 24 jam dalam 1 hari, dan begitu pun seterusnya. Lantas, apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Masa lalu? Tidak. Banyak orang yang dulu kita anggap tidak mempunyai masa depan yang cemerlang, namun akhirnya sekarang kita kagum karena dia sudah mempunyai masa depan yang mapan. Uang? Enggak juga. Ada orang yang dulu banyak uangnya, namun sekarang serba kekurangan. Begitupun sebaliknya. Dulu ada orang yang serba kekurangan, sekarang berubah menjadi serba berkecukupan. Lantas, apa yang membedakan kita dengan mereka? Yang pertama, yaitu motivasi. Seseorang yang memiliki motivasi, kualitas hidupnya pasti berbeda. Pekerjaan boleh sama, bisnis boleh sama, bahkan ibadah pun boleh sama. Namun yang membedakan kualitas dari suatu pekerjaan adalah motivasi. Contoh, sholat. Orang yang sering mengerjakan sholat di akhir waktu dengan cara terburu-buru, mungkin motivasinya hanya sekedar yang penting sholat. Orang yang melaksanakan sholat di awal waktu dengan cara sholat khusyuk wal khudu, mungkin motivasinya dia ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena kenapa? Karena innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat mencegah dari hal yang keji dan yang munkar. Berbeda lagi dengan seseorang yang mempunyai motivasi ingin masuk surga, ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin berjumpa dengan Allah Zat yang menciptakan alam semesta ini. Mereka pasti melakukan sholat di awal waktu dengan cara berjemaah di masjid sebagaimana dahulu yang pernah Rasulullah contohkan. Dari contoh itu semua sudah jelas bahwa kualitas dari suatu pekerjaan tergantung motivasi yang ada pada diri kita masing-masing. Seseorang yang mempunyai motivasi, dia tidak akan menyerah, dia tidak akan lelah, dia mempunyai tujuan di setiap pekerjaannya. Karena dia mempunyai tujuan, maka dia akan menggunakan waktu sebaik mungkin. Dia akan mampu membagi waktu dan mengimbangi antara pekerjaan, keluarga, teman, dan lingkungan sosialnya. Bila semuanya seimbang, dia akan mencapai level tertinggi dari pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Seseorang yang memiliki motivasi ala kadarnya, biasanya orang tersebut cenderung malas untuk melakukan sesuatu. Mereka juga cukup puas dengan hasil yang ala kadarnya. Bahkan mereka suka menunda pekerjaan untuk sesuatu yang tidak penting. Sudah jelas perbedaan
bahwasanya orang yang memiliki motivasi yang tinggi, memiliki motivasi yang ala kadarnya, dan mereka yang tidak mempunyai motivasi sama sekali. Dari motivasi ini sudah bisa ditebak arah masa depan mereka seperti apa. Yang kedua adalah komitmen. Seseorang yang mempunyai motivasi yang tinggi namun tidak mempunyai komitmen, maka motivasi itu akan memudar seiring berjalannya waktu. Komitmen merupakan salah satu teman akrab yang tidak boleh dipisahkan bagi orang yang mempunyai motivasi tinggi. Seseorang yang memiliki komitmen untuk membuat karya yang terbaik, dia akan memanage waktunya yang dia miliki saat ini. Karena apabila komitmen itu sudah terbentuk, maka efektivitas waktu adalah mahar utamanya. Bila orang berkomitmen, dia tidak akan malas, dia tidak punya waktu, apalagi untuk suatu hal yang sudah menjadi prioritas dalam hidupnya. Komitmen memanage waktu, dia akan bisa membagi mana pekerjaan yang harus kita kerjakan saat ini dan mana pekerjaan yang bisa kita kerjakan nanti. Dengan komitmen, kita bisa lebih mudah untuk memutuskan sesuatu apabila kita dihadapkan dengan banyak kegiatan di waktu yang bersamaan. Komitmenlah yang bisa menghasilkan disiplin untuk memprioritaskan mana pekerjaan yang utama dan mana pekerjaan yang sifatnya bersenang-senang untuk ditunda walaupun hanya sementara. Komitmenlah yang bisa menghasilkan sebuah kedisiplinan, dan kedisiplinan itu yang akan menghasilkan karya terbaik. Jadi, jangan pernah meremehkan orang-orang yang belum berhasil tapi dia memiliki level komitmen yang tinggi. Yang ketiga, yaitu istiqomah atau konsistensi. Seseorang yang memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi untuk membuat karya terbaik, maka dia harus selalu menjaga dan selalu memupuk dengan cara konsistensi. Konsistensi berarti kita sudah sepakat disiplin terhadap waktu yang sudah ditentukan. Tidak masalah walaupun sesuatu tidak sesuai dengan rencana, yang penting kita fokus pada tujuan yang utama. Tidak masalah walaupun berbeda dengan rencana awal, asalkan hasilnya lebih maksimal. Terkadang kita butuh mundur satu langkah supaya kita bisa maju 3 langkah. Sekali lagi, motivasi, komitmen, dan konsistensi merupakan 3 hal yang bisa membedakan keberhasilan seseorang. Tentu saja keberhasilan tidak selamanya diukur dengan menjadi kaya ataupun banyak materi. Keberhasilan tentu saja tidak diukur seberapa banyak uang yang kita dapatkan atau seberapa banyak orang yang kagum terhadap diri kita. Akan tetapi, hal-hal kecil yang membuat kita berkembang dan membuat kita lebih baik daripada sebelumnya, itu termasuk salah satu kategori yang dinamakan keberhasilan. Karya terbaik dihasilkan ketika motivasi, komitmen, konsistensi bergabung menjadi satu kesatuan. Seseorang yang memiliki motivasi yang besar, komitmen yang kuat, serta konsistensi yang hebat, mereka pasti bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Mereka bisa mengimbangi antara pekerjaan, keluarga, teman, lingkungan sosial. Berbeda dengan orang yang mempunyai motivasi ala kadarnya, komitmen yang lemah, serta konsistensi yang ambiar. Mereka pasti tidak bisa membagi waktunya dengan baik. Nah, bagi kita yang sampai saat ini belum memiliki karya terbaik, mungkin alangkah baiknya kita teliti ulang motivasi kita, komitmen, dan konsistensi yang ada pada diri kita. Mungkin kita perlu meriset kembali sebelum kita beraktivitas kembali. Sebenarnya waktu kita sama dengan mereka yang sudah mempunyai karya. Kalau mereka bisa, insya Allah kita juga bisa. Mungkin saya cukupkan sampai di sini.
Sampai jumpa di lain waktu. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.